Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kau Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Puji kami sembah, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah, sebab Kau dipuji, dimuliakan namamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Allah, yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, mulialah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama. Kau satu-satunya. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Ajaib, 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 ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan segala. Sebab Kau yang menjadikan semua. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa di bumi di surga. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas semesta. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang kekal. Bapa yang ajaib.
Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Kau yang lakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu. Mulia, mulialah namamu. Ajaib Engkau, Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah apa dalam hidupku. Ya, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku.
Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkau harapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia. Janji firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkari. Sebab itu dalam hati kami mau simpan janji firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi di Kisah Para Rasul pasal ke-26 ya. Oke, akan saya bacakan pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar ada istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangkal bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadah
aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua lebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang segala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini, dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada sebelumnya telah ditahukan oleh para nabi juga oleh Musa. Yaitu Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, pada para nabi, bahwa aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.
Kata Agripa kepada Petrus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ya, salam semua. Kalau dari bacaan kita hari ini, kita melihat di mana Paulus diberi kesempatan untuk bersaksi di hadapan Raja Agripa. Jadi kalau kita dibaca di kisah para rasul ini kan ya mungkin yang paling kita lihat adalah tokohnya itu Paulus ya. Selain Petrus, Paulus yang paling banyak diceritakan. Kita tahu Paulus adalah orang yang tegar dan tuh berani gitu ya. Jadi Tuhan selalu memilih orang-orang yang memang punya komitmen gitu. Ya, punya komitmen yang teguh gitu untuk dia pakai gitu. Meskipun kalau kita lihat cerita tentang Paulus nih, mungkin ya kita menganggap ini orang-orang radikal gitu kan, yang susah bertobat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena untuk suatu rencana besar yang Tuhan siapkan, makanya Tuhan panggil Paulus. Dan kita melihat cerita hidup tentang Paulus nih, dia ini orang radikal yang cukup terpelajar gitu. Makanya Tuhan memilih Paulus untuk dia pakai gitu. Itu ya kita lihat juga pengorbanan Paulus cukup besar juga ya. Dia harus berjuang, bahkan dia harus melawan orang-orang Yahudi yang selama ini mungkin teman-teman dia gitu kan. Tapi ya itulah kita lihat rencana Tuhan buat semua manusia itu kan pasti ada rencana yang besar buat hidup semua orang gitu. Termasuk kita yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan juga punya rencana buat hidup kita. Jadi ya dari sini saya belajar, mungkin ya kita harus belajar seperti Paulus ini gitu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan juga akan memampukan kita gitu. Memampukan kita melewati semua tantangan. Itu di mana kita ditetapkan, Tuhan pasti akan memakai kita untuk menjadi berkat. Ya, kita lihat Paulus, bahkan dia Tuhan utus sampai harus menghadap Raja Agripa gitu. Jadi dari orang biasa sampai pejabat tinggi, Tuhan panggil Paulus untuk melayani mereka gitu. Ya, kalau kita lihat orang-orang besar ini seperti Raja Agripa, mereka sebenarnya tahu kebenaran gitu. Tapi karena mereka mempertahankan posisinya, mereka mengabaikan kebenaran gitu. Nah, jadi saya belajar dari Raja Agripa ini yaitu jangan sampai kita nih karena kedudukan tinggi ya, kita jadi mengabaikan kebenaran. Jadi di kisah para rasul ini ya, saya belajar sikap Paulus yang berani dan dia memang percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan yang sudah menampakkan diri kepada dia, Tuhan juga yang akan menolong dia melewati semua tantangan yang akan dihadapi. Dan dia terus menyaksikan apa yang dialami gitu. Dan tuh ya di sini saya juga belajar kalau Tuhan kasih kita kepintaran, pengetahuan atau kelebihan apapun, ya tujuannya yaitu untuk kita memuliakan Tuhan gitu. Nah, di sini saya belajar dari Paulus di situ. Dan yang dari Raja Agripa itu ya saya belajar jangan sampai karena kedudukan tinggi ya kita sebenarnya kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukan kebenaran itu gitu. Makanya Paulus bilang sama Raja Agripa sesungguhnya raja ini sudah tahu kebenaran itu. Tapi dia merasa kepentingan dunia itu lebih penting daripada kebenaran itu. Nah, jadi saya belajar dua hal ini ya dari firman Tuhan hari ini. Ya, jadi untuk pelajaran kita, kita harus belajar seperti Paulus menjaga sikap hati kita,
terus mengandalkan Tuhan dalam apapun masalah hidup kita. Dan kita percaya Tuhan yang memilih kita, Dia tidak, Dia juga akan mempersiapkan kita, memberi kita kekuatan dan akan menolong kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jadi dari poin ini ya teruslah mengandalkan Tuhan dan terus belajar juga. Kita lihat Paulus dia terus belajar kan, belajar akan menyelidiki firman Tuhan ini dan terus mempraktekkannya gitu. Jadi inti dari ini ya saya belajar dalam perkara ini kita terus belajar dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi hari ini kita belajar dari Paulus. Ya tentu Paulus mengajarkan apa yang dia hidupi dan menghidupi apa yang dia ajarkan. Bapak Ibu pernah baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 di mana dikatakan Paulus mengajar pada anak didiknya untuk memberitakan Injil itu baik atau tidak baik keadaannya. Nah, kita tahu bahkan khususnya hari ini pun sekali lagi kita melihat bagaimana Paulus dalam keadaan sedang disidang, didakwa dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dia sedang terbelenggu, terpenjara sebagai orang yang dihukum karena tuduhan palsu. Tapi setiap kesempatan yang ada, Paulus lalu memberitakan kabar baik. Nah, jadi itu tentu yang juga dapat kita pelajari dari hidup Rasul Paulus. Tidak menunggu semua keadaannya baik-baik, baru bisa memberitakan kabar baik. Tetapi dalam segala keadaan, di dalam setiap kesempatan, hidup Paulus ya seperti apa yang dia ungkapkan di dalam Galatia 2:20. Aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Bahwa hidup kita ini ya memang bukan bicara tentang kita, tapi hidup ini bicara tentang Tuhan. Nah, ini hal yang benar-benar bisa kita belajar dan seharusnya terjadi dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini memang bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Setiap waktu, setiap ada kesempatan, bahkan baik atau tidak baik menurut standar manusia, maka kita memberitakan kabar baik, memberitakan tentang siapa itu Yesus. Itu yang dapat juga kita belajar dari Paulus, selain dari apa yang tadi yang Ko Joni sudah sampaikan. Terus berikutnya kita juga bisa belajar dari Paulus tentang penguasaan diri. Kita bisa bayangkan posisi Paulus saat itu, seperti yang saya katakan tadi, sedang dituduh dengan tuduhan palsu lagi. Terus berkali-kali hampir mau dibunuh dengan segala cara dan rencana. Tapi ketika Festus tadi juga mengatakan, ya sebenarnya itu dimaki ya. Kamu tuh kayak orang gila. Nah, tapi Paulus masih bisa menjawab dengan tenang. Makanya belajar kuasai diri dan jadi tenang. Bukan saja seperti 1 Petrus 4 ayat 7 katakan menguasai diri jadi tenang supaya dapat berdoa. Tapi kita juga belajar hari ini menguasai diri, tetap tenang, untuk bisa menjawab orang itu tetap dengan baik dan sopan. Nah, itu yang bisa kita belajar juga dari Paulus. Dan kan nggak gampang kan, di tengah-tengah situasi kita sedang dituduh dengan tuduhan palsu, difitnah, terus bahkan dimaki, diomongin gila. Wah, coba Bapak Ibu renungkan kalau Bapak Ibu ada di posisi itu. Tapi mari belajar hari ini, kuasai diri, jadi tenang, bisa tetap menjawab orang itu dengan tenang, bukan dengan nada emosi, dengan marah-marah, konfrontasi, tapi belajarlah untuk tetap berkata-kata dengan tenang. Nah, itu yang juga bisa kita belajar. Seperti apa yang juga tadi Ko Joni sudah sampaikan, ya jangan sampai kita menjadi seperti Agripa.
itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan karena kedudukan, harta, tahta, akhirnya kebenaran yang sebenarnya kita tahu, kita abaikan hanya untuk kenikmatan duniawi yang sementara. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi mari Bapak Ibu baca firman Tuhan lagi, renungkan sepanjang hari ini. Firman Tuhan menjadi cermin bagi kita, bagaimana dengan hidup kita. Mari kita belajar untuk hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Kalau tidak ada silakan nanti Ko Buyung yang berdoa dan akan ditutup oleh Ko Joni Samuel. Oke, silakan Ko Buyung. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberi kesehatan, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat datang kepada Engkau, berdoa, memuji, dan meninggikan nama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Tetap rendah hati, tidak sombong ya Bapak. Pagi ini kami bersatu hati berdoa buat Ko Joni Samuel yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapinya ya Tuhan. Terus Engkau tambah-tambahkan hikmat ya Bapa. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah kebenaran firman ya Bapa. Orang yang mendengar apa yang dia sampaikan boleh datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Juga Engkau boleh memberkati istrinya semakin maksimal Tuhan, menjadi penolong bagi Joni Samuel, juga anak-anaknya, boleh Engkau berkati, hidup takut akan Engkau, dan tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaannya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, suami istri, semuanya mendatangkan kebaikan, dan Kau buat berhasil ya Bapak. Kami juga mau bersatu hati pagi hari ini ya Tuhan, berdoa buat Bu Dorcas. Terus Tuhan Kau sempurnakan kesehatannya Tuhan. Pada setiap proses kesehatan, proses pengobatan yang saat ini sedang dia lakukan, baik itu lewat terapi kemoterapi, obat-obatan yang dia minum, vitamin, makanan, apapun yang dia konsumsi Tuhan, semakin hari semakin menjadi kesehatan dan pemulihan bagi tubuh jasmani ya Bapak. Juga Engkau boleh pakai hidupnya untuk boleh memberitakan ke firman-Mu ya Tuhan, bersaksi bagi Engkau ya Bapak. Sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan, orang juga boleh percaya kepada Engkau ya Bapak. Berkati juga anak-anaknya, usaha pekerjaannya Tuhan, dan cukupkan apa yang dia butuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersatu hati berdoa Bapak Engkau Wijaya. Ya Tuhan, Engkau semakin hari semakin pulihkan kesehatannya Tuhan. Urapi, berkati setiap makanan, minuman, vitamin, obat-obatan yang dia konsumsi, atau terapi apapun juga Tuhan, sehingga dia boleh pulih kembali ya Tuhan. Berkati anak-anaknya, siapapun yang berada di sekelilingnya Tuhan, yang merapa Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kesabaran, sehingga mereka mampu merapa Engkau ya Tuhan, dan boleh menjadi pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga pagi ini mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau boleh memberkati, memberi kesehatan kepada pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, setiap menteri dan jajaran yang ada di bawahnya ya Tuhan. Sampai ke gubernur, wali kota, bupati, sampai ke RT RW ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi hikmat kepada pemimpin kami, dan mereka boleh mengambil keputusan dengan hidup takut akan Engkau. Keputusan yang bijaksana, yang adil,
sehingga boleh memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Berkati setiap anggota Koremdio yang hadir pagi ini ya Tuhan. Berkati kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, pakai hidup kami untuk terus boleh memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu dengan cara yang benar ya Tuhan. Boleh menjadi saksi bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih buat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, kami terima hari ini. Biar kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu setiap aspek kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh menerima setiap berkat yang terbaik daripada-Mu hari ini. Biar kasih karunia-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai setiap langkah hidup kami hari ini. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.